Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mubaidun Adib, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video PPL saya siklus 2. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semuanya masih sehat? Terima kasih. Gimana kabarnya Mbak Wulan? Baik ya, terima kasih ya. Untuk pertemuan hari ini Bapak akan menerangkan tentang syarat dan rukun pernikahan. Namun sebelumnya Bapak absen dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Abdul Karim, Ahmad Fahrijal, Agus Daniamsa, Ahmad Faisal, Ahmad Johan. Terima kasih karena semuanya sudah hadir. Baik, marilah kita tetap bersemangat, kita tetap bersemangat dan jangan pernah menyerah dan tetap berbahagia. Baik, untuk cek kerapian, silakan semuanya berdiri. Mas Fahrejal, silakan dimasukkan bajunya. Mas Juan, Mas Renaldo, oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Pada pertemuan minggu yang lalu Bapak menerangkan tentang syarat, Bapak menerangkan tentang pengertian, dalil, dan hukum pernikahan. Saya rasa sudah cukup. Untuk pertemuan kemarin saya rasa, tapi masih perlu diperbaiki lagi. Nanti ini bersambung untuk rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Baik, untuk selanjutnya Bapak terangkan yaitu syarat dan rukun menikah, yaitu ada 5, yaitu tadi. Untuk syarat dan rukun menikah, atau kita awali dari rukun menikah dulu. Yang pertama yaitu terdapat 5 rukun yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama yaitu terdapat calon pengantin, baik laki-lakinya maupun perempuan. Baik, terima kasih. Sampai sini paham. Yang kedua yaitu dalam pernikahan harus ada 2 orang saksi. Saksi itu harus laki-laki. Saksi itu bagaimana toh Pak? Yang menyaksikan terjadinya akad itu loh Mas. Jadi nanti diingat-ingat ketika kamu mencari saksi, itu saksinya yang benar. Saksi itu orangnya harus adil. Adil itu apa Mas? Tidak melakukan dosa besar dan berusaha menghindari dosa kecil. Selanjutnya yaitu diucapkanlah ijab dari wali dan qabul dari pengantin laki-laki. Ijab itu apa? Ijab itu penyerahan. Saya nikahkan, tak itu sampai selesai. Dah, qabulnya saya terima. Paham ya? Itu namanya ijab qabul. Ini diantara syarat dari pernikahan. Paham ya? Untuk selanjutnya yaitu syarat pernikahan. Syarat itu harus ada sebelum terjadi pernikahan, Mas. Oke? Harus ada. Untuk syarat menikah ini bermacam-macam. Mbak Risa, silahkan dibaca syarat menikah. Syarat
Nikah harus memenuhi unsur sebagai berikut: 1. Beragama Islam. 2. Bukan mahram. 3. Wali nikah bagi perempuan. 4. Dihadiri saksi. 5. Yang tidak ihram atau berhaji. Bukan paksaan. Ya. Syarat menikah Mas Medika yang pertama itu harus beragama Islam. Berarti kalau kamu menikah dengan yang tidak Islam berarti tidak boleh. Syarat menikah yang kedua yaitu bukan mahram. Tahu mahram? Tahu mahram Mbak? Mahram itu orang yang tidak boleh kamu nikah. Paham ya? Mahram itu orang yang tidak boleh kamu nikah. Ini yang termasuk mahram satu ibu. Ibu ke atas. Terus saudara perempuan. Paham ya? Ibu dan dulur-dulur ibu berarti bule, bude itu semuanya adalah mahram. Paham ya? Selain dari mahram jalur ini juga ada mahram yang dari jalur persusuan, Mas. Syarat yang selanjutnya harus ada wali nikah bagi perempuan. Kalau laki-laki harus ada walinya enggak, Met? Wali-wali enggak harus ada walinya. Tapi kalau perempuan harus ada wali nikah. Paham ya? Yang selanjutnya yaitu dihadiri saksi. Harus dihadiri saksi. Yang selanjutnya yaitu sedang tidak ihram atau tidak haji. Berarti orang sedang haji atau sedang ihram itu tidak boleh menikah, Mas. Paham ya? Mas Dwi, paham ya? Yang selanjutnya bukan paksaan. Itu adalah syarat-syarat menikah. Ada yang dipaksa? Ada yang dipaksa? Nah, enggak ada. Baik, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Silakan kelompoknya dibagi. Ini untuk kelompok tadi seperti ini tadi, mejanya silakan langsung digeser. Pembagiannya seperti tadi. Pertama kelompoknya Mas Yusuf dan kelompoknya Mbak Sinta, kelompoknya Mbak Risa, kelompoknya Mbak Kopi ya. Silakan untuk berkumpul. Kelompoknya Mas Yusuf. Baik. Untuk kelompoknya Mas Dwi dipegang dulu. Kelompoknya Mbak Sani. Kelompoknya Mbak Popi. Untuk kelompok satu silakan ya. Kelompok satu silakan ditulis situ. Persoalannya atau problematikanya dalam pernikahan, tulis. Kelompok 2, alat tulisnya disiapkan. Kelompok 3, kelompok 4 disiapkan semua. Sudah? Ya. Untuk kelompok 1, problematikanya pernikahan lintas agama. Tulis dulu. Nah, nanti silakan dicari di berbagai sumber. Bagaimana menurut pandangan para ulama, pandangan para ahli, nanti diutarakan. Seperti itu. Kelompoknya Mas Dwi sudah saya kasih lembar kerja ya. Tulis dulu. Pernikahan usia dini, problematika pernikahan usia dini. Silahkan nanti dipresentasikan. Kelompoknya Mbak Sani, tulis. Problematika pernikahan sesama jenis. Silakan ditulis. Kelompoknya Mbak Popi ini ya. Problematika kawin kontrak. Silakan di browsing, cari sumber-sumber yang lain, buka buku, silakan untuk ditulis apa yang dapat disimpulkan di situ dan apa-apa yang menjadi permasalahan di situ. Terusan nanti setelah didiskusi per kelompoknya, nanti terus tak compare dengan kelompok yang lain.
Semuanya ada yang pengen mengkritisi Mas Denny mana dengan kelompok satu nggak setuju, wah saya tidak setuju dengan pandangan kelompok satu, boleh ya, silahkan. Yang penting materi yang didapat di kelompoknya dibahas dulu. Ini masalahnya kan problem based learning, yaitu pembelajaran yang dengan tema permasalahan yang ada di lapangan. Pernikahan itu kan banyak sekali permasalahannya, Mas. Termasuk Piala Dunia Qatar ini kan rame, nggak boleh pakai ban kapten pelangi itu kan. Pernah dengar? Pelangi itu kan simbol-simbol LGBT itu. Termasuk itu nanti masuknya di kelompoknya ini, Mbak Sani. Diskusinya untuk hari ini Bapak kira sudah cukup ya? Sudah selesai semua ya? Oke, siap. Baik, terima kasih. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Mbak Risa, silakan menghadap ke hadian, Mbak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pernikahan lintas agama. Pengertian pernikahan lintas agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlain agama atau berbeda keyakinan. Pernikahan beda agama adalah hal yang biasa. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut kaum Muhammad adalah hal yang biasa. Pernikahan antara pemeluk agama tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Sekian dari kelompok kami yang mau bertanya. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mas Karim. Pengertian pernikahan lintas agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlain agama atau berbeda keyakinan. Ya, terima kasih Mbak Risa. Begitu Mas Karim ya. Sudah cukup dari kelompok 1 ya. Oh, silakan duduk Mbak Risa, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Dari penjelasan dan presentasi yang kalian lakukan ya untuk pertemuan dari siklus 2 ini, dari presentasi dan penjelasan yang saudara-saudari jelaskan, pemahamannya saya kira sudah cukup bagus. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan share LKPD untuk membuktikannya. Silakan nanti dikerjakan. Oke, cukup, terima kasih. Untuk pertemuan Bapak, untuk pertemuan yang siklus 2 ini sudah Bapak cek. Presentasinya, kelulusannya memang sudah meningkat dari siklus 1. Sekarang kelulusannya sudah 70%. Jadi sudah meningkat ya dari 50% ke 70%. Baik, terima kasih. Mungkin pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai sekian. Untuk refleksinya, untuk siklus 3 nanti kita akan membahas hikmah dari pernikahan dan juga iddah, rujuk, dan talak. Nanti silakan untuk lebih dipelajari lagi ini. Dan nanti untuk pertemuan ketiga Bapak harapkan bisa mencapai 90% untuk ketuntasannya. Bisa ya? Baik, dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.